Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Alisha, NIM 90500122028 dari Perbankan Syariah E. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, evaluasi pengelolaan zakat dan era klasik hingga era digital. Baik, materi pertama, pengelolaan zakat di era klasik 1.0 dan 2.0. 1. Era klasik 1.0. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan bersama para sahabatnya, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapatkan wewenang penuh dari Rasulullah untuk mendata kaum muslim yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-data terkait para muzaki dan mutakgiri dapat terdata secara akurat. Pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah SAW terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan Madinah. 1. Periode Mekah. Pada periode Mekah, zakat hanya diberlakukan oleh perorangan semata. Ini dikatakan zakat pada periode Mekah, gannya sebatas sedekah yang dikeluarkan pada saat itu. Syaidin Sabiki menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk disakati oleh ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum muslim. B. Periode Madinah. Setelah keadaan perekonomian kaum muslim mulai mapan dan pelaksanaan tugas-tugas agama dijelaskan secara bersinambungan. Pelaksanaan zakat sesuai dengan hukumnya mulai dijalankan di Yastrib, Madinah. Inilah Islam mulai menemukan kekuatannya. Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijrah. Zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus. Penerapan zakat di Makkah pada tahun kedua Hijrah bertetapan dengan tahun 632 Masehi. Penerapan zakat baru dimulai dengan lebih baik. Zakat tersebut dikenalkan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikembangkan pada rakyat Makkah yang diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat sebesar 1 sa' kurma, tepung keju lembut atau setengah sa' gandum untuk setiap umat muslim, termasuk di dalamnya budak, dan dibayarkan sebelum sholat Id. Baik, materi kedua, era klasik 2.0. Era 2.0 ditandai dengan kemunculan lembaga amil zakat yang mulai menggrosir pengelolaan zakat secara profesional. Sejak tahun 1980-an, lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, dan berbagai lembaga amil zakat LAZ mulai berdiri, membawa pendekatan yang lebih sistematis dan pengelolaan zakat pada era ini. Teknologi mulai diperkenalkan dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat. Penggunaan komputer untuk mengelola data musaki dan mustahik menjadi umum, memungkinkan lembaga zakat untuk mencatat dan melaporkan transaksi dengan lebih efisien. Selain itu, lembaga-lembaga amil zakat juga mulai menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha ini. Baik, materi B, pengelolaan zakat di era modern 3.0 hingga 4.0. 1. Era modern 3.0. Pengelolaan zakat di era modern 3.0 telah mengalami transformasi segmentasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi zakat sebagai salah satu rukun Islam. Kini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang strategis dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat era modern ini. Baik, era modern 4.0, sebuah revaluasi bertopeng pada revaluasi sebelumnya. Artinya revaluasi industri 4.0 bertopeng pada revolusi industri 3.0. Setidaknya ada 3 hal yang membedakan revolusi industri saat itu dengan sebelumnya. 3 hal tersebut menjadikan alasan mengapa transformasi yang terjadi saat ini bukan merupakan
salah satu perpanjangan revolusi digital, namun lebih merupakan suatu revolusi transformasi baru. Baik, materi ketiga, pengelolaan zakat di era digital 5.0. Pengembangan digitalisasi zakat berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran zakat. Tidak hanya ini, informasi terkait program dan pendistribusian dana zakat juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau sejenisnya, sehingga secara tidak langsung edukasi publik dan sosialisasi gerakan zakat juga dapat dilakukan. Dengan demikian, diharapkan relasi penghimpunan zakat dan kepercayaan masyarakat. 1. Platform digital untuk pembayaran zakat. 2. Pengumpulan zakat yang lebih efisien. 3. Pengelolaan dan distribusi zakat secara transportasi. 4. Penyusunan database mustahik yang lebih terstruktur. 5. Peningkatan pendistribusian masyarakat melalui kampanye digital. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.